adalah pilarnya pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung kepada strategi guru. Maka dari itu, seiring berjalannya perkembangan zaman, maka kompetensi guru harus terus ditingkatkan. Nah, hasil belajar kita hari ini yaitu kita bisa mengetahui di mana posisi kita saat ini. Jadi kita mengevaluasi diri kita dalam 4 kompetensi ini. Lalu setelah kita mengetahui, tindak lanjutnya apa yang ingin kita upayakan. Nah, ini nanti akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Dendis. Baik Ustadz Bunda, sebelum pemateri memaparkan materinya, mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Semoga Teacher School hari ini manfaatnya sangat terasa oleh kita dan membawa perubahan yang lebih baik khususnya untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk seluruh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pas 3 menit saya membuka dan penyampaian pemateri yaitu 17 menit dimulai dari 12.33 sampai pukul 12.50. Lalu dilanjutkan 5 menit untuk tanya jawab. Seperti itu. Terus selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Dendi selaku pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Bunda yang sangat saya hormati, alhamdulillah tidak terasa Kamis datang lagi, rasanya cepat sekali. Kita setelah kira-kira 3 minggu yang lalu kita membahas tentang prioritas pendidikan di MI Unggulan Darussalam, mulai dari prioritas untuk aspek ubudiyah, kemudian aspek akhlakul karimah, kemudian kemampuan untuk membaca tulis Al-Quran, kemudian tahfidz, yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan bahasa, juga seni dan olahraga. Nah, 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu kita belajar tentang multiple intelligences, bahkan minggu lalu kita belajar mengenali karakter atau kepribadian kita. Bisa didalami teman-teman, itu ada situsnya di 16 Personalities, bahkan ada akun premiumnya yang berbayar yang bisa kita manfaatkan untuk mengenali profil kita. Ada banyak buku yang membahas terkait dengan itu, potensimu, profesimu, kemudian ada lagi buku judulnya Personalia yang membahas terkait dengan karakter atau kepribadian berdasarkan 16 teori kepribadian itu. Kemudian alhamdulillah kemarin kami sudah diskusi, ada Bunda Ika, Bunda Tina, Bunda Eti dan saya terkait dengan materi hari ini, dan saya bersyukur sekali karena materi yang disusun oleh Bunda Eti ini sangat-sangat tepat, sangat relevan, dan juga hasil diskusi juga dengan Bunda Tina dan Bunda Ika kemarin sangat bagus sekali, yaitu kita mengetahui bagaimana posisi kita saat ini terkait dengan 4 kompetensi guru. Kita tahu bahwa sebagai profesional kita dipersyaratkan ya oleh negara, oleh pemerintah untuk memiliki 4 kompetensi ini. Nah, nanti pelan-pelan di waktu yang tidak banyak ini kita akan telah bersama-sama insya Allah untuk 2 sesi pertemuan, minggu ini dan minggu depan. Kemudian di pekan yang berikutnya kita bahas mengenai rencana pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, dan mudah-mudahan tadi saya sudah komunikasi kemarin juga dengan Pak Hamim, mudah-mudahan hari Senin berdasarkan edaran dari Bupati Ibu Rini Syarifah, hari Senin sudah PTM terbatas teman-teman semuanya. Sudah 50% bisa hadir di madrasah. Tapi dengan prokes yang ketat, anak-anak maupun Ustadz Bunda yang tidak dalam kondisi fit atau sehat bisa melaksanakan tugasnya dari rumah. Nah, 4 kompetensi guru. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan kita hari ini, kita fokus pada 3 pertanyaan. Apa saja sih 4 kompetensi guru? Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum, ada yang mungkin pernah tahu tapi lupa. Ini 4 kompetensi kita sebagai guru. Kita semuanya di sini guru. Bunda Eka, saya, kita semuanya guru. Yang kedua adalah mengapa. Jadi unsur triggernya, unsur motivasinya. Why kita perlu memiliki kemudian mengembangkan
4 kompetensi ini? Nanti kita jawab dengan 1 kalimat saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih posisi saya, posisi masing-masing kita saat ini terhadap 4 kompetensi guru ini, dan bagaimana nanti kita tindak lanjutnya. Jadi ibarat kita pakai Google Map, kita pengen ke Kediri, sekarang ada di Cangkring atau di Kembangan misalnya. Kalau kita tahu 2 input ini, di mana posisi kita menuju dan di mana posisi kita saat ini, barulah kita bisa menentukan strategi. Betul nggak? Sama seperti kalau kita pakai Google Map itu, syaratnya cuma 2 yang diminta inputnya oleh sistem itu. Di mana posisi yang ingin dituju dan di mana posisi kita saat ini. Nah, posisi kita ingin menuju adalah ini, 4 kompetensi guru ini. Ini sama untuk semua pendidik di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi posisi kita saat ini bisa berbeda-beda. Nah, posisi yang berbeda-beda inilah yang nanti kita jadikan titik tolak berangkat awal, rute kita terus bagaimana. Tentu rute masing-masing kita bisa berbeda-beda. Karena kondisinya bisa jadi juga berbeda-beda, bisa jadi juga sama. Tapi nanti dari hasil evaluasi diri guru atau evadir guru, dari tim Litbang, Bunda Eka dan saya akan sama-sama merumuskan what yang paling diprioritaskan, apa yang paling diprioritaskan untuk sesi tersusul kita ini. Tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Jadi ini 3 fokus utamanya. Mudah-mudahan nanti setelah jam 2 kita sudah ngerti apa sih 4 kompetensi guru ini makin mendalam. Kemudian ada komitmen lebih lagi, kenapa kok kita perlu memiliki juga mengembangkan 4 kompetensi ini, dan bagaimana posisi kita saat ini. Kita melakukan muhasabah diri, kita melakukan introspeksi diri, dan juga bagaimana roadmap kita atau peta kita tindak lanjutnya. Nah, 4 kompetensi guru ini mungkin bisa dibacakan Bunda Ria, saya minta tolong. 4 kompetensi guru. Oke. Agak kaget ya, ditunjuk saya Denis. Bunda Ria, silakan. Apa saja 4 kompetensi guru? Yang pertama ada kepribadian, yang kedua sosial, yang ketiga pedagogik, yang keempat profesional. Oke, syukron Bunda Ria. Ini adalah kompetensi inti teman-teman semuanya. Selain kompetensi inti, juga nanti kita mengembangkan kompetensi ekstensi. Inti dulu ini aja kita berusaha untuk capai, kemudian nanti ada kompetensi ekstensi namanya. Nanti kita lihat di evaluasi diri, di instrumen evaluasi dirinya. Saya sudah siapkan word-nya. Tadi yang pertama ya, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Apa saja 4 kompetensi guru? Sudah terjawab. Nah, sudah hafal ya? Pribadi, sosial, pedagogik, profesional. Sudah. Nanti kalau kepala madrasah ada lagi kompetensi kewirausahaan sama kompetensi supervisi. Tapi buat kita sebagai pendidik ini, kepribadian, sosial, pedagogik, profesional. Sekarang pertanyaan kedua, mengapa sih kita semuanya perlu memiliki dan juga mengembangkan 4 kompetensi guru ini? Mungkin ini jawaban 1 kalimat saja, karena saya berkomitmen menjadi seorang guru. Nah, apa bedanya motivasi dengan komitmen, teman-teman? Kalau motivasi itu bisa naik turun, kadang semangat, kadang enggak, kadang mood, kadang enggak. Tapi kalau komitmen ini lebih independen. Nah, komitmen itu dari dalam diri kita sendiri, pilihan. Kayak kemarin Ustadz Hakim sudah menyampaikan kepada kita, jauh dari makalah dari guru-guru kita, kalau sudah putuskan jadi guru, sudah fokus menjadi seorang pendidik. Komitmen dari dalam hati. Nah, nanti kita bahas kompetensi-kompetensi ya teman-teman. Tetapi tanpa adanya komitmen, kompetensi itu sulit untuk dikembangkan. Karena ibarat mendorong mobil mogok, dari istilahnya. Ya, yang mendorong sekuat apapun, kalau mobilnya juga berhenti, ya nggak bisa. Ya, jadi ada komitmen yang berasal dari dalam diri kita. Kita gali, kita poles, kita bangun, kita kembangkan. Kalau ini sudah ada dalam diri kita sudah komit menjadi seorang guru yang profesional, guru yang berintegritas, maka pengembangan kompetensi tinggal jalan saja. Jadi ini jawabannya. Ya. Mengapa kok saya perlu memiliki dan mengembangkan 4 kompetensi guru? Ya karena saya komitmen sebagai seorang guru. Saya kan guru, saya komit jadi seorang guru. Ya, jadi tidak ada paksaan dari luar, tidak ada pihak-pihak, tidak ada unsur eksternal yang melebihi unsur internal dalam diri kita. Jadi triggernya, motivasinya, dorongannya dari dalam diri kita. Karena itu tadi 1 kata, komitmen. Oke, kemudian ini ada kutipan ya. Saya ambil dari salah satu website sumber guru ini, amongguru.com. Nah, kita sebagai pendidik profesional, Ustadz Bunda rahimakumullah, kita dipersyaratkan ya
untuk mempunyai satu kualifikasi akademik. Nah, kita sudah minimal S1. Bahkan ada yang ditambahkan minimal S1 PGMI atau apa ini psikologi. Ya, bahkan ada yang juga S2 atau sedang S2. Yang kedua, kompetensi. Ini akan kita bahas. Yang ketiga, sertifikat pendidik. Alhamdulillah kita sudah ada 2, Bunda Ati, kemudian Ustadz Fuad, dan mudah-mudahan kita semuanya juga ada kesempatan nanti teman-teman untuk disertifikasi sebagai seorang pendidik profesional, kemudian sehat jasmani rohani, kemudian punya kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oke, inilah di antara tambahan motivasinya. Kita sebagai pendidik profesional yang itu tadi punya komitmen, ya ini kita punya kualifikasi akademik dan seterusnya dan seterusnya. Satu kata yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi itu. Nah, ini teman-teman, bagaimana kita melakukan muhasabah diri, bagaimana kita melakukan introspeksi diri. So, bagaimana posisi saya saat ini dalam 4 kompetensi yang dipersyaratkan oleh negara yang sudah mengamanahkan kepada kita. Ini kalimat yang tidak main-main, amanah yang tidak main-main, teman-teman. Bagaimana negara yang telah mengamanahkan, masyarakat yang telah mengamanahkan kepada kita sebagai seorang pendidik, ya, bahkan lebih jauh lagi Allah menakdirkan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita melakukan introspeksi diri dan kita terus mengembangkan diri kita. Gimana sih posisi saat ini saya dan apa rencana saya untuk memenuhi kompetensi diri saya. Mari kita ketahui dengan menggunakan instrumen EVADIR, ya, evaluasi diri guru. Kalau madrasah namanya EDM, evaluasi diri madrasah. Ini ada istilah namanya EVADIR. Oke, ini teman-teman aspek yang tadi sudah dibaca oleh Bunda Ria, yang inti dan juga ada ekstensi. Intinya ada 4, kepribadian, sosial, pedagogi, profesional, dan ekstensi. Ini dalam satu kesatuan diri kita 100%. Masing-masingnya kita harapkan berimbang semuanya. Nah, instrumen evaluasi diri atau EVADIR ini adalah bahan-bahan untuk kita melakukan refleksi diri. Dengan melakukan evaluasi diri, saya, panjenengan, kita semuanya dapat tahu, paham posisi saya saat ini, posisi kita saat ini, dan rencana tindak lanjut saya untuk mengembangkan diri saya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Ini adalah wujud tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Oke. Instrumennya dalam bentuk Word, Ustaz Bunda Rahimakumullah, nanti akan di-share oleh Bunda Tina atau Bunda Eti di grup. Nanti deadline-nya monggo bisa disampaikan mungkin oleh Bunda Tina atau Bunda Eti kapan mengerjakannya ini. Secara sekilas teman-teman, yang atas itu sudah saya isi, tinggal panjenengan mengisi nama panjenengan. Tanggalnya dibuat sama tanggal hari ini, kemudian ada iklan. Kemudian ada beberapa aspek itu, mulai dari pedagogi, kemudian profesional, kepribadian, sosial, dan ada yang ekstensi tadi. Kolom sebelah kiri adalah instrumennya, ya, atau jenis-jenisnya. Sebelah kanan adalah penilaian kita, evaluasi diri kita, angka dan keterangan. Nah, angka ini saya kasih di halaman paling belakang, teman-teman. A dan B, angka 1 sampai 4. 1 itu sangat belum sesuai menurut penilaian diri kita. 2, belum sesuai. 3, sesuai. 4, sudah sangat sesuai. Kemudian kita kasih keterangan, diisi dengan deskripsi penjelasan. Maksudnya begini, saya ke slide sebelumnya tadi. Nomor 1, 1.1, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Saya dapat mengenali karakter kepribadian belajar setiap anak didik di kelas saya. Nah, menurut saya masih belum. Ya, ada beberapa peserta didik yang belum, maka saya tulis 2 karena belum. Keterangannya adalah saya mengenal beberapa tapi belum semuanya. Bisa dipahami? Jadi angka itu untuk cepatnya, untuk mengetahui 1, 2, 3, 4-nya, keterangan untuk penjelasannya. Jadi nanti kita sendiri atau tim yang mendukung kita, ya, tim yang mendukung kita itu ada Bunda Eti, Bunda Tina, Bunda Ika, dan saya, kita bisa tahu apa yang kita butuhkan. Oke, ini teman-teman diisi, kalau angka 1 sampai 4, kalau keterangan diisi deskripsinya masing-masing, penjelasan kita masing-masing, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Ini teman-teman, kita bahas mengenai 4 kompetensi tadi. Saya
minta tolong dibantu ini. Siapa yang berkenan untuk membacakan kompetensi kepribadian? Silahkan present. Saya mulai dari Bunda Dina terlebih dahulu. Silahkan Bunda Dina, kompetensi kepribadian. Oke, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Wah, luar biasa. Ini kompetensi kepribadian. Terima kasih Bunda Dina. Next, Bunda Eti. Silakan Bunda Eti, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Komplit ya, dan jelas perbedaannya ya, Ustaz Bunda, antara kepribadian dan sosial. Oke, next. Kompetensi pedagogik itu kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik kita, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, bikin RPP itu ya, evaluasi hasil pembelajaran atau penilaian, dan juga pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ya, tidak sederhana. Ini kompetensi pedagogik kita. Kemudian kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan kita terhadap materi. Oke, terhadap materi pembelajaran yang kita ampuh secara luas dan juga mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulumnya, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Oke, is there any question? Oke, ada, silakan dibacakan. Dari Bunda Atik Barokah, apa ada konsekuensinya jika ada salah satu kompetensi yang masih kurang terpenuhi? Pertanyaan kedua dari Bunda Nadir, Ustadz Dendis, bagaimana jika kepribadian kita sebagai guru belum menunjukkan hasil seimbang atau mungkin ada salah satu yang cenderung belum maksimal? Apakah itu berarti kita tidak profesional? Dari Bunda Ati dan Bunda Nadir, kalau yang masih kurang konsekuensinya bagaimana, dan apakah kalau masih ada yang kurang terus kita profesional? Oke, gini teman-teman. Apabila memang masih ada yang kurang, ini poin yang sangat bagus, kita menyadari dan mengakui bahwa masih ada yang kurang dari dalam diri kita. Kemudian apakah kalau kita tidak sempurna, belum penuh semuanya, itu berarti tidak profesional? Kalau saya menjawabnya tidak. Jadi profesional itu bukan diukur dari hasil kita saat ini teman-teman, tapi pada apa yang kita ikhtiarkan, pada apa yang kita lakukan sekarang. Selama kita terus belajar, kita akan menjadi profesional. Menurut saya profesional itu tidak akan berhenti. Ya, guru yang profesional tidak akan berhenti. Ketika kita masih kurang dan kita menyadarinya, mengakuinya, dan mau berikhtiar untuk mengembangkan diri, itulah yang betul-betul profesional, teman-teman. Saat kita melakukan evaluasi diri ini nanti, jangan melakukan evaluasi diri, saya juga melakukan evadir, kita semua melakukan evadir. Kemudian kita tahu, oh ini saya masih belum bisa, ini saya masih kurang, lalu kita mau mengembangkan diri, that is professional teacher. Itulah guru yang profesional. Oke, jadi menurut saya kesimpulan kalau dari indikator ini, Bunda Nadir, Bunda Ati, Bunda Tina, Bunda Eti, Bunda Ika, saya, semuanya, kita adalah guru yang profesional. Selama kita mau terus mengembangkan diri kita. Spesifiknya pada 4 kompetensi ini. Ya, jadi profesional itu bukan guru yang nyun sewu, guru yang hitung-hitungan, bukan ya. Jadi guru yang profesional adalah guru yang betul-betul amanah, betul-betul komitmen dalam 4 kompetensi tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Bunda Atik dan Bunda Nadir. Hidup ini penuh dengan pilihan. Kita punya pilihan, tidak ada yang memaksa kita untuk menjadi guru atau menjadi dokter atau menjadi pedagang. It's all up to us. Ini adalah pilihan kita masing-masing. Dan sebagai pribadi yang sudah dewasa, kita diwajibkan oleh diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang berkomitmen dan bertanggung jawab. Menjadi seorang guru adalah pilihan kita. Kita tidak menjadi korban, kita tidak didesak oleh situasi atau kondisi, kitalah yang memilih. Dan setelah kita memilih menjadi seorang pendidik,
maka pilihannya adalah kita mau menjadi pendidik yang biasa-biasa saja, atau pendidik yang naudzubillah di bawah standar, atau pendidik yang benar-benar amanah. Apa yang sedang kita laksanakan ini, Ustazah Bunda rahimakumullah, setelah ini kita melakukan evaluasi diri, ini adalah salah satu konsekuensi dari pilihan kita, komitmen kita untuk memilih profesi menjadi seorang pendidik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pendidik yang benar-benar amanah dan berkomitmen. Mudah-mudahan kita layak menyandang predikat sebagai pewaris para nabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini, bahwa hidup ini memang pilihan dan kita telah memilih untuk menjadi seorang pendidik. Semoga kita amanah, semoga kita senantiasa bahagia. Semoga ini adalah jalan kita, tabungan kita ketika kita kelak dipanggil oleh Sang Pencipta. Baik Ustaz Bunda, semoga hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. MI Unggulan Darussalam. Unggul dan